Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Rio Arsitektur di sini. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara setting render interior menggunakan Enscape ya. Ini yang saya pakai Enscape 3.1 dan SketchUp 2021 ya. Oke, di layar nampak ini saya punya model ya, model yang sudah saya siapkan. Dan ada beberapa komponen yang tidak terlihat materialnya, tidak terlihat teksturnya. Ini adalah, model atau komponen bawaan dari Enscape ya, yang sudah saya download di sini. Ya, sebelum kita mulai, untuk mempermudah kita mengedit, satu ruangan interior, nah ini kan masih tertutup nih, masih tertutup. Kita hidden dulu bagian atas atau samping untuk memudahkan kita mengedit material. Jadi tahapannya, tahapan kita mengedit, untuk ruangan interior, itu saya biasanya akan memulai dari material-material ini, kita setting dulu material. Setelah itu pencahayaan, oke. Nah, di sini nampak seperti ini. Jadi material masih standar ya, standar belum ada yang di-setting, ini mungkin ada lampu ya, lampu ini sudah di-setting nih. Jadi untuk kaca-kaca biasanya kalau kita dalam pengetikannya itu betul, atau dengan nama gelas misalkan seperti itu, dia otomatis akan merubah jenis material yang sudah kita pakai memang sudah seperti ini, kaca ya sudah jadi kaca seperti ini. Cuman untuk, refleksinya itu masih standar sekali. Oke, sekarang kita bagi dua layar ini untuk memudahkan kita memonitor dan tahu perubahan mana-mana yang sudah kita edit, ya, oke. Ya, sekarang kita mulai mengedit dari lantai dulu ya. Lantai ini, masih standar seperti itu, ya. Untuk jenis-jenis material yang, jenis-jenis kayu, terus, bahan-bahan HPL seperti itu saya hampir sama menggunakan tekniknya hampir sama, ya. Karena ini untuk lantai kayu ini saya mengambil dari material, Liberinya Enscape ya. Nah ini sudah bagus, tinggal kita edit-edit sedikit saja, ya biar kelihatan agak sedikit mengkilat, saya tambahkan spekulernya, ya seperti ini jadinya ya. Ya seperti itu. Terus ini meja, meja kan masih flat, kita rubah roughness-nya menjadi 30 saja, ya tampak terlihat di gambar Enscape-nya, seperti itu jadinya. Ya, setelah itu kita rubah ini, eee, kredensa ini kita bikin jadi tergantung, jenis material apa yang kita buat, tentu refleksinya akan berbeda. Tapi kalau jenis-jenis kayu, jenis HPL itu hampir sama ya kan. Cuman kalau HPL dia tidak memperlihatkan begitu, terlihat sekali seratnya itu, ya. Kita bikin 30 juga. Ada beberapa material, HPL yang memang juga mengkilat sih. Ini kita bikin yang soft, ya ini kita bikin 30 juga roughness-nya, TV,
Ya, layarnya juga kita bikin 30, kita lihat itu. Untuk jenis, metal ya, kita biasanya menggunakan 30 di roughness, metalik kita fullkan saja, ya seperti ini jadinya. Nah, terus ini jenis HPL juga kita bikin, kalau mau yang mengkilat ada ya jenis ini HPL. Sini kita bikin 30 juga. Ini jam dinding kita bikin pakai ini saja, clear coat saja. Ini jadinya. Ya untuk, komponen yang dari landscape tuh tidak bisa kita edit ya, karena jadi sudah jadi seperti ini, mengkilat juga sudah ada, nggak perlu diedit lagi dan memang nggak bisa tuh. Ya, ini dekorasi juga kita bikin 30 juga. Jadi usahakan kalau kita mendesain interior itu memang semua komponen usahakan ada sedikit saja itu dari reflection ya atau roughness-nya. Ya untuk jenis metal settingannya semuanya hampir sama kawan ya. Jadi rata-rata di, tekstur atau reflection yang roughness itu pakai 30, metaliknya kita fullkan, jadi hasilnya seperti ini. Ya hasilnya seperti ini kawan. Jadi ini ada kaca ya, kaca untuk, membuat dia lebih nampak, pantulannya atau refleksinya, kita fullkan saja spekularnya di sini. Nah, seperti ini. Kalau standarnya, settingan kaca sendiri itu cuma di roughness-nya saja dibikin 0% dan spekular di 50% biasanya. Tapi untuk menambah pantulannya,
kita bikin sampai 100%. Ya untuk dinding, dinding ini tetap juga kita ada refleksi ya, jadi jangan dibikin, flat sekali. Saya biasanya make, 60 sampai 70%. Ini karena warna biru, tergantung jenis-jenis cat juga sih. Saya pakai 60% di sini ya. Ya setelah kita setting semua, materialnya, oh iya ini untuk, kurten atau gorden ini bisa sebenarnya bisa juga dibikin, transparan. Tapi karena ruangan ini tidak, memakai gorden yang transparan, ya kita bikin seperti ini saja, di standar saja seperti ini. Dan untuk membuat, gorden yang terlihat transparan, itu sudah saya, bikin tutorialnya ya sebelumnya, silahkan dicek di channel saya, ada kawan di situ, gimana cara membuat gorden, lebih realistis yang gorden-gorden yang transparan ya. Oke, ini sudah kita setting semua materialnya, sekarang kita kembalikan lagi ke ini, view-nya, ya jadinya seperti ini, ya seperti ini. Ini sudah kita setting semua, materialnya ya. Jadi kalau setelah kita setting semua materialnya, kita tinggal, mengatur pencahayaan ya, pencahayaan. Jadi kalau pencahayaan standar, ini seperti ini kawan, yang dari Enscape ini. Nah caranya bagaimana? Untuk membuat satu ruangan lebih real atau, lebih menarik, tentu sebenarnya pencahayaan ini sangat mempengaruhi sekali, biar membuat satu ruangan itu tampak lebih, soft, lebih real seperti itu. Ini kan terlalu kontras sekali, jadi kita tinggal mengatur pencahayaannya dari sini, exposure ini kita, default-kan saja bisa, belumnya bisa standar 15 juga bisa, temperatur bisa kita atur lagi, seperti ini. Nah ini perbedaannya, nah kalau kita bikin standar seperti ini. Nah seperti ini. Nah untuk, biar terlihat soft, kalian bisa merubah arah matahari ya, arah matahari caranya bagaimana? Jadi klik di, tekan di kontrol sama shift ya bersamaan, lalu klik di mouse kalian yang sebelah, kanan, tinggal kalian geser kanan kiri. Nah nah, jangan jangan lupa ini yang untuk bagian kontrol shift-nya tetap kalian tekan ya, sambil digeser. Nah, kalian bisa cari pencahayaan yang kalian sukai. Nah, tinggal geser-geser saja seperti ini, ya, terserah ya, bebas saja ya. Itu tergantung dari kreativitas kalian, bagaimana membuat satu adegan ruangan atau desain interior itu lebih menarik, biar, terlihat real ya. Nah, ini kalau kita geser terus nih bisa sampai malam, sampai gelap gulita ini. Terserah nanti kalian mencari feel yang paling bagus, kalian geser terus sampai ketemu feel yang paling bagus, yang kalian rasa sudah cukup. Iya. Iya, jadi seperti itu kawan. Jadi intinya sangat sederhana sekali, dan jangan lupa untuk mendesain satu, tampilan interior yang biar bisa terlihat real. Banyak sekali kawan-kawan di grup ya, di grup SketchUp Nusantara, di Enscape tuh sering nanya ke saya, bagaimana sih caranya membuat
satu desain interior biar, terlihat real ya. Jadi itu sebenarnya tergantung kreativitas kalian dan tergantung juga model kalian yang, kalian pakai ya. Tapi kalau, settingan materialnya sudah bagus, semuanya sudah sesuai standar-standarnya, tetapi model yang kalian pakai itu kurang real ya, bentuk-bentuknya kadang terlihat kotak-kotak, terus jenis teksturnya, yang dipakai itu pikselnya sangat kecil, jadi terlihat nggak begitu real ya, ya. Intinya seperti itu kawan. Jadi silahkan kalian, eee, atur sendiri untuk pencahayaan ini, caranya juga seperti yang sudah saya sampaikan untuk mengatur pencahayaan real yang tanpa lampu seperti ini. Tanpa lampu pun sebenarnya satu ruangan itu bisa terlihat menarik kawan. Nah, jadi caranya cukup mudah dengan kontrol shift dan klik kanan, kalian tinggal geser kanan kiri. Di situ kalian cari, feel yang paling bagus, yang menurut kalian paling bagus. Nah, disitulah kreativitas kalian tuh diuji ya, seperti itu. Ya terima kasih kawan, saya rasa sudah cukup untuk, part berikutnya, pencahayaan interior ya, lighting, khususnya lighting. Oke kawan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.